Di sebuah desa kecil yang asri, hiduplah seorang perempuan sederhana bernama Lastri. Setiap pagi buta, ia sudah sibuk menyiapkan dagangan tempe gorengnya di dapur rumah yang beratap seng dan berdinding kayu. Dengan semangat yang tak pernah pudar, ia membawa keranjang besar berisi gorengan hangat ke pasar desa. "Tempe goreng, masih hangat, Bu," serunya dengan ramah kepada para pembeli yang lalu lalang. Dagangan Lastri laris manis setiap pagi. Meski begitu, kehidupan ekonominya tetap pas-pasan. Suaminya Pak Dirman, seorang buruh tani yang penghasilannya tak menentu, hanya mampu membantu sedikit untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Kebutuhan sekolah anak-anak mereka terus meningkat, sementara utang kecil mulai menumpuk di warung tetangga. "Bu Lastri, kapan mau bayar utang di warung saya?" "Sudah hampir sebulan loh," tanya Bu Sarti dengan nada canggung suatu sore. Lastri hanya bisa tersenyum pahit. "Iya, Bu Sarti, minggu depan kalau dagangan saya lancar." Namun di balik senyum Lastri yang tegar, hatinya gelisah. Bagaimana mungkin ia bisa melunasi utang jika penghasilan dari jualan tempe hanya cukup untuk makan sehari-hari? Di tengah kebuntuan pikirannya, seorang tetangga yang dikenal misterius, Mbok Sri, mendekatinya di pasar. Wajahnya penuh senyum tapi ada kilatan aneh di matanya. "Lastri, kalau butuh rezeki lancar, ada cara cepat kok," bisiknya lirih. Lastri terdiam. Kata-kata Mbok Sri menggantung di pikirannya sepanjang hari. Sore itu, Lastri duduk termenung di teras rumahnya yang sederhana. Pikiran tentang utang dan kebutuhan keluarganya terus membebani hatinya. Kata-kata Mbok Sri terngiang di telinganya. "Ada cara cepat." "Memangnya cara apa?" gumam Lastri pelan, penasaran namun ragu. Hampir tak sadar, langkah kaki Mbok Sri terdengar dari arah jalan setapak. Perempuan paruh baya itu datang membawa bungkusan kecil yang ditutup kain hitam. Wajahnya tersenyum ramah, tetapi tatapannya penuh teka-teki. "Lastri," panggil Mbok Sri pelan. "Ada waktu sebentar?" Lastri menelan ludah, hatinya bercampur antara rasa takut dan ingin tahu. "Ada, Mbok. Mau ngobrol soal apa?" Mbok Sri mendekat dan duduk di bangku kayu di sebelah Lastri. "Aku tahu hidupmu berat. Suami kerja serabutan, anak-anak butuh biaya sekolah. Tapi rezeki itu bisa dipercepat kalau kita tahu caranya," ucapnya pelan sambil membuka sedikit bungkusan hitam yang dibawanya. Lastri melihat ada beberapa benda aneh di dalamnya, kemenyan, bunga-bunga layu, dan selembar kain merah kecil. Jantungnya berdegup kencang. "Mbok, maksudnya ini pesugihan?" bisiknya dengan suara gemetar. Mbok Sri hanya tersenyum samar. "Tidak perlu takut. Ini bukan untuk menyakiti siapa-siapa. Hanya bantuan kecil biar daganganmu laris dan rezekimu lancar." Lastri terdiam lama. Bayangan utang yang menumpuk, wajah anak-anaknya yang membutuhkan biaya sekolah, dan impian sederhana untuk hidup sedikit lebih layak memenuhi benaknya. Namun di sudut hatinya ada perasaan ragu dan takut. "Tapi, apakah ini benar, Mbok? Nggak dosa?" tanyanya lirih. Mbok Sri menggeleng ringan. "Lastri, hidup ini soal pilihan. Kalau kamu mau tetap susah, ya tidak apa-apa. Tapi kalau mau hidup lebih baik, pintunya ada di depan mata." Lastri terdiam. Hatinya bergejolak. Malam itu, Lastri gelisah di tempat tidurnya. Angin dingin menyelinap lewat celah dinding kayu rumahnya. Namun pikirannya justru terasa lebih berat daripada udara malam yang menusuk. Kata-kata Mbok Sri terus bergema di kepalanya. "Pintu rezekimu ada di depan mata." Pak Dirman sudah terlelap di sampingnya, mendengkur pelan setelah seharian bekerja di ladang.
Lastri bangkit perlahan, tak ingin membangunkannya. Dengan langkah ragu, ia keluar rumah dan berdiri di bawah langit yang gelap. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" bisiknya lirih. Keesokan harinya, di pasar, Lastri kembali bertemu dengan Mbok Sri. Kali ini tanpa banyak bicara, Mbok Sri langsung memberikan isyarat dengan anggukan kepala ke sebuah jalan kecil di belakang pasar. "Kalau sudah siap, datang saja nanti malam ke tempatku," bisiknya sebelum berlalu. Lastri merasa seluruh tubuhnya gemetar. Namun ketika mengingat wajah anak-anaknya yang mungkin terpaksa putus sekolah karena kekurangan biaya, hatinya mulai goyah. Malam harinya, setelah memastikan keluarga terlelap, Lastri nekat melangkahkan kakinya menuju rumah Mbok Sri yang terletak di pinggir desa. Suasana mencekam menyelimuti jalan setapak yang gelap dan dipenuhi suara jangkrik. Sesampainya di sana, Mbok Sri sudah menunggu di depan pintu dengan senyum misterius. Rumahnya yang tua dan sedikit menyeramkan diterangi cahaya lampu minyak yang redup. "Kamu sudah siap?" tanya Mbok Sri tanpa basa-basi. Lastri mengangguk ragu. "Kalau ini bisa bantu usaha saya biar lancar dan anak-anak nggak kekurangan, saya siap." Mbok Sri tersenyum puas. "Baiklah, ingat, ini hanya bantuan kecil, tapi ada syaratnya. Jangan pernah menolak panggilan rejeki yang datang nanti, apapun bentuknya." Lastri hanya mengangguk, tak benar-benar memahami maksud syarat tersebut. Ritual sederhana pun dimulai. Bau kemenyan memenuhi ruangan kecil itu. Mbok Sri berkomat-kamit membaca mantra, sementara Lastri menunduk dengan jantung berdebar kencang. "Mulai sekarang, daganganmu akan laris. Tapi ingat, jangan sampai lupa pada janji ini," ujar Mbok Sri tajam setelah ritual selesai. Lastri pulang dengan hati campur aduk, antara lega dan takut. Pagi itu, Lastri bangun dengan perasaan tak menentu. Ritual yang dilakukan semalam masih terbayang jelas di benaknya. Bau kemenyan seakan belum sepenuhnya hilang dari penciumannya. Namun ia berusaha mengesampingkan perasaan aneh itu dan fokus pada dagangannya. Seperti biasa, ia menyiapkan tempe goreng dalam jumlah yang banyak, meski ada keraguan di hatinya. Benarkah akan ada perubahan seperti yang dikatakan Mbok Sri? Pikirnya sambil mengemas gorengan hangat ke dalam keranjang besar. Setibanya di pasar, keajaiban langsung terjadi. Dagangannya yang biasanya butuh waktu berjam-jam untuk habis, kali ini diserbu pembeli dalam hitungan menit. "Bu, tambah tempenya 2 bungkus lagi," teriak seorang pembeli. "Bu Lastri, tempenya enak banget hari ini. Saya beli semuanya," seru yang lain. Lastri terpana. Dalam waktu kurang dari 1 jam, keranjangnya sudah kosong. Tak pernah sebelumnya ia merasakan dagangan laris sehebat ini. Hatinya bergetar antara bahagia dan heran. "Sungguh rejeki luar biasa," gumamnya sambil menghitung uang yang terkumpul. Namun ketika hendak pulang, ada sesuatu yang aneh. Seorang pria tua dengan wajah pucat menghampirinya. Bajunya kumal dan tatapannya kosong. "Bu, boleh saya minta 1 gorengan?" tanyanya dengan suara serak. Lastri merasa janggal. Semua gorengannya sudah habis, tapi entah mengapa tangannya secara refleks meraih keranjang yang seharusnya kosong. Betapa terkejutnya ia saat mendapati 1 potong tempe goreng masih tersisa. Dengan gemetar, ia memberikan gorengan itu kepada pria tua tersebut. "Ini, Pak." "Tapi aneh, tadi saya yakin sudah habis," katanya bingung. Pria tua itu tersenyum samar, lalu menghilang begitu saja di keramaian pasar. Lastri merinding. Apakah ini yang dimaksud Mbok Sri dengan panggilan rejeki yang tak boleh ditolak? Keesokan harinya, Lastri kembali ke pasar dengan semangat baru. Dagangannya semakin banyak, berharap keberuntungan yang sama seperti kemarin akan terus berlanjut. Benar saja,
Para pembeli kembali memadati lapaknya. "Bu Lastri, tempe gorengnya favorit anak saya, beli 5 bungkus ya." "Aduh, Bu, habis nih. Besok bawa lebih banyak lagi dong." Lastri tersenyum lega. Dagangannya habis dalam waktu singkat, dan uang yang terkumpul jauh lebih banyak dari biasanya. Namun gede di tengah kegembiraan itu ada sesuatu yang mulai terasa ganjil. Setiap kali ia pulang dari pasar, bayangan pria tua dengan wajah pucat yang meminta gorengan kemarin terus terlintas di pikirannya. Siapa dia? Mengapa tempe yang seharusnya habis tiba-tiba ada satu lagi? Malam harinya, saat keluarga sudah tertidur, Lastri kembali dihantui keanehan. Dari dapurnya terdengar suara gemerisik, seperti seseorang sedang menggoreng sesuatu. Dengan rasa takut, Lastri mengambil lampu minyak dan berjalan perlahan ke arah dapur. "Siapa di sana?" panggilnya dengan suara gemetar. Namun dapur kosong, hanya wajan dan minyak goreng yang masih utuh di tempatnya. "Tapi aku yakin tadi ada suara," pikir Lastri, panik. Belum hilang rasa takutnya, terdengar suara ketukan pintu depan. Dengan jantung berdebar, Lastri membuka pintu. Di sana berdiri seorang pria asing, mengenakan pakaian serba hitam dengan wajah yang tak jelas terlihat di bawah bayang malam. "Bu Lastri," katanya dengan suara dingin. "Jangan lupa, rejeki yang datang harus diterima, apapun bentuknya." Seketika tubuh Lastri gemetar. Kata-kata Mbok Sri kembali terngiang di telinganya. Pria itu kemudian melangkah pergi, menghilang begitu saja di balik gelap malam. Lastri tahu ada sesuatu yang salah dengan keberuntungannya. Pagi itu, meski udara desa terasa segar, hati Lastri justru dipenuhi kegelisahan. Kejadian aneh semalam masih terbayang jelas di benaknya. Suara gorengan misterius di dapur dan pria berbaju hitam yang datang tanpa jejak. Dengan tangan gemetar, ia tetap menyiapkan dagangannya seperti biasa. Namun kali ini, setiap potong tempe yang ia goreng terasa berbeda. Ada perasaan berat setiap kali minyak mendesis, seolah bayangan peringatan pria asing itu terus menghantui. Di pasar, dagangannya tetap laris manis. Namun sesuatu yang janggal kembali terjadi. Seorang ibu pembeli yang biasa tersenyum ramah, kini menatap Lastri dengan ekspresi aneh. "Bu Lastri, tempe gorengnya enak, tapi baunya sedikit aneh ya," katanya ragu. Lastri tersentak. "Aneh bagaimana, Bu?" Ibu itu mengernyit. "Entah kenapa ada bau kemenyan samar-samar. Saya kira cuma perasaan saya saja." Lastri mencoba tersenyum, meski hatinya mulai kacau. Bau kemenyan? Bukankah itu aroma yang tercium saat ritual dengan Mbok Sri? Belum sempat ia menenangkan diri, seorang lelaki tua yang lain muncul di depan lapaknya. Wajahnya begitu familiar, itu pria yang pernah meminta gorengan beberapa hari lalu. Namun ada yang berbeda kali ini, wajahnya lebih pucat, matanya cekung, dan bibirnya kering seperti tak pernah mengenal air. "Tempenya masih ada, Bu?" tanyanya dengan suara yang lebih serak dari sebelumnya. Lastri tercekat. Keranjang dagangannya jelas sudah kosong, namun seperti sebelumnya tangannya refleks merogoh ke dalam keranjang. Lagi-lagi, ada satu potong tempe yang entah dari mana muncul begitu saja. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan gorengan itu kepada pria tua tersebut. "Ini, Pak." Pria itu tersenyum samar, lalu berjalan pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah pria itu menghilang dari pandangan, Lastri merasa tubuhnya lemas. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini tidak benar. Ada yang salah dengan semua ini, batinnya. Malam harinya, Lastri memutuskan untuk mendatangi Mbok Sri. Ia tidak bisa lagi menanggung semua keanehan ini. "Mbok, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa dagangan saya selalu habis tapi muncul hal-hal aneh?" tanya Lastri dengan nada putus asa begitu sampai di rumah Mbok Sri. Mbok Sri hanya tersenyum tipis. "Lastri, kamu sudah tahu jawabannya.
Setiap rejeki punya konsekuensi. Jangan pernah menolak apa yang diberikan, meski bentuknya tidak seperti yang kamu harapkan. Lastri merasa seluruh tubuhnya bergetar. Mbok, saya nggak mau begini lagi. Saya mau keluar dari semua ini. Senyum Mbok Sri perlahan menghilang. Tidak semudah itu, Lastri. Sekali kamu membuka pintu, sulit untuk menutupnya lagi. Malam itu, setelah pulang dari rumah Mbok Sri, Lastri duduk termenung di dapurnya yang gelap dan sepi. Lampu minyak bergoyang tertiup angin malam, menciptakan bayangan yang menari di dinding kayu. Kata-kata Mbok Sri terus bergema di benaknya. Sekali kamu membuka pintu, sulit untuk menutupnya lagi. Lastri merasa dirinya terjebak dalam lingkaran yang menyesakan. Dagangannya memang selalu laris, tetapi keanehan yang menyertai setiap keberuntungannya membuatnya tidak tenang. Bayangan pria tua dengan wajah pucat, bau kemenyan yang tak wajar, dan munculnya gorengan yang seharusnya habis. Semua itu menjadi mimpi buruk yang terus menghantui. Ini bukan hidup yang aku inginkan, gumam Lastri sambil menahan tangis. Ia tahu bahwa satu-satunya jalan keluar adalah memutuskan hubungan dengan pesugihan yang telah membawa perubahan aneh dalam hidupnya. Tapi bagaimana caranya? Mbok Sri jelas tidak akan membantu dengan mudah. Pagi harinya, dengan tekad yang kuat, Lastri memutuskan untuk tidak berjualan. Ia ingin mencari jalan untuk mengakhiri semua ini. Namun begitu keluar rumah, ia dikejutkan oleh tetangganya, Pak Tarman, yang datang tergopoh-gopoh. "Bu Lastri, pasar lagi rame nunggu daganganmu loh, kok enggak jualan?" Lastri terdiam sejenak. "Hari ini saya libur, Pak." Pak Tarman mengerutkan dahi. "Wah, sayang banget. Padahal banyak yang nunggu." Setelah Pak Tarman pergi, Lastri menarik napas panjang. Ia sadar bahwa keputusan ini akan membuatnya kehilangan pemasukan, tapi ia tidak peduli. Malam harinya, ketika suasana desa mulai sunyi, angin dingin kembali bertiup menusuk. Dari arah dapur terdengar suara gemerisik yang familiar. Kali ini lebih keras dan menyeramkan. Lastri merasa ketakutan, tapi ia tahu tidak bisa terus lari. Dengan tekad bulat, ia membawa lampu minyak dan berjalan menuju dapur. "Aku tidak takut lagi," serunya meski suaranya bergetar. Namun begitu sampai di dapur, pemandangan yang ia lihat membuat lututnya lemas. Di sana, berdiri sosok pria tua dengan wajah pucat yang selama ini menghantui pikirannya. "Kenapa engkau menolak panggilan rejeki?" tanyanya dengan suara parau yang menggema di ruangan sempit itu. Lastri menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang semakin menjadi-jadi. "Aku nggak mau lagi hidup begini. Ambil semuanya. Aku mau kembali hidup jujur." Pria itu tersenyum tipis, lalu perlahan-lahan menghilang bersama bau kemenyan yang menyengat. Lastri jatuh terduduk di lantai dapur, air matanya mengalir deras. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi satu hal pasti, ia tidak akan kembali terjerumus dalam pesugihan. Pagi yang cerah menyambut Lastri dengan suasana baru. Udara desa terasa lebih segar, seolah beban yang selama ini menyesakan dadanya telah terangkat. Dengan hati yang tenang, Lastri kembali menata hidupnya. Ia memutuskan untuk tetap berjualan tempe goreng. Namun kali ini dengan keyakinan yang berbeda. Tidak ada lagi jalan pintas, hanya kerja keras dan doa yang menjadi pegangan. Meski dagangannya tak selalu habis secepat sebelumnya, Lastri merasa bahagia dan damai karena hasilnya halal dan penuh berkah. Para tetangga yang dulu sempat mencurigainya karena gosip mistis, kini mulai kembali menghargai usaha Lastri. Mereka melihat ketulusan dan kerja kerasnya yang nyata. "Bu Lastri, tempe gorengnya memang beda rasanya sekarang. Lebih enak karena mungkin dibuat dengan hati yang tenang," puji seorang pelanggan. Lastri tersenyum tulus. "Iya, Bu, kalau kita ikhlas dan sabar, rezeki pasti datang dengan cara yang baik." Di suatu sore,
Mbok Sri datang ke lapak Lastri. Namun wajahnya yang dulu penuh misteri kini tampak lelah dan menyesal. "Kamu hebat, Lastri. Kamu berani keluar dari jalan yang dulu aku tawarkan," ucapnya lirih. Lastri hanya tersenyum. "Saya belajar, Mbok. Rezeki yang halal memang tidak selalu mudah, tapi rasanya lebih damai." Mbok Sri mengangguk dan pergi tanpa banyak bicara lagi. Pesan hikmah. Dari perjalanan hidup Lastri, kita dapat belajar bahwa tidak ada rezeki yang datang tanpa usaha dan doa yang tulus. Godaan pesugihan mungkin terlihat sebagai jalan pintas, namun ujungnya penuh dengan konsekuensi yang berat dan menyesakkan hati. Berikut beberapa hikmah yang bisa dipetik. 1. Rezeki halal membawa berkah. Meski sedikit, hasil yang diperoleh dengan jujur akan memberikan ketenangan jiwa. 2. Jangan mudah tergoda jalan pintas. Keberhasilan sejati hanya dapat diraih dengan kerja keras, ketekunan, dan doa. 3. Selalu bersandar pada Tuhan. Dalam setiap cobaan hidup, berdoalah dan percayalah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. 4. Jangan ragu. Meminta pertolongan yang benar. Carilah bantuan dari orang-orang yang bijak dan terpercaya seperti tokoh agama atau keluarga. Dengan hidup yang penuh kejujuran, Lastri akhirnya menemukan kedamaian sejati tanpa bantuan gaib. Sebuah bukti bahwa kerja keras dan iman yang teguh akan selalu mengalahkan tipu daya apapun.